Kalau di tangan mah enak, kolang kaling ini bisa diolah jadi es campur ame kolak. Nah, kalau aye mah bagian panen buah aren sampai jadi kolang kalingnya aja. Nah, udah Pak, udah. Kudu ngelewatin proses yang panjang. Kagak cuman nguras tenaga, badan juga bisa gatel-gatel nih. Nah, sekarang Aye lagi sama Pak Mamat dan Pak Juwana. Kita mau ngambil hasil hutan ya Pak ya? Ya. Hasil hutan posisinya ada di sebelah sana tuh. Masih jauh nggak Pak kira-kira Pak lokasinya Pak? Wah, cakep. Oke, cakep. Oke Pak, ayo Pak lanjut Pak. Kali ini Pak Juwana jadi leader. Aye bakalan ngeliat gimana beliau manjat pohon aren setinggi lebih dari 10 meter nih. Wah ini Ya Pak, botak. Ya. tangganya unik nih Pak. Botak unik, tangganya ini Ayo. kawak. Dicowaknya ya Pak ya. Jadi yang masuk cuma jempol aja nih satu. Wah ini berarti kekuatan jempol nih kuncinya nih. Puluhan tahun Pak Juwana menggeluti pekerjaan ini. Manjat pohon aren setinggi ini cuman hitungan detik. Waduh, mantap. Sekarang giliran Aye nyobain. Doain ya. Ya, wow. Seluruh berat badan Aye ditumpu ame satu jempol kaki doang. Kelihatannya sih gampang, tapi pas nyobain sendiri, keringet dingin langsung ngucur. Kaki Aye ikutan gemeter nih. Sakit, Pak. Ternyata karena pakai jempol, Pak. Sakit juga ya, Pak. Kayak Aye mau turun dulu, Pak. Bentar, Pak. Sakit banget, Pak. Aduh. Padahal sedikit lagi Aye udah sampai ke tempat Pak Juwana nangkring. Tapi jempol Aye udah keburu nyerah. Aye udah kagak tahan. Ternyata, Pak, tumpuan jempol itu nggak semudah yang dibayangin, Pak. Ya, Ini nih, Pak. Ya. Area sela-sela antara jempol sama ini nih. Dilekukan ini karena ngejepit nih, Pak. Ya, ini kena gesekan-gesekan sama bambu. Itu yang sakit, Pak. Sakit, ya. Maaf ya, Pak, Aye nggak bisa naik ke atas. Ya. Paling nanti Aye coba dari bawah aja. Ya. Sekarang Aye paham, ada kerjaan yang emang butuh jam terbang. Kayaknya Aye mendingan nyerah aja deh. Daripada maksain, ujung-ujungnya malah masuk rumah sakit. Amit-amit. Pak Juwana tuh nebangnya per nyere ya. Jadi kurang lebih ini udah ada 10 nyere, Pak. Udah 20 nyere. Ya, target kita 20 nyere ya, Pak ya. Berapa nyere, Pak? Kira-kira 20 biji ya. Nah, per nyerenya itu kurang lebih berapa kilo, Pak? 2 kilo, 3 kilo. 3 kilo. Kan lumayan jatuh dari atas 3 kilo itu. Jadi kita harus hati-hati, tetap pantau. Eits, nunggu di bawah juga kagak berarti aman nih. Aye kudu cari posisi yang pas. Soalnya Pak Juwana nurunin buah aren satu-satu dari atas. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, kalau hasil panennya udah cukup, sekarang waktunya diangkut buat masuk ke tahap berikutnya. Pak Mamat, Pak Juwana, ini kan udah kekumpul nih, Pak. Ya. Nah, sekarang ini mau kita apa ini, Pak? Mau kita panggul aja. Ke situ. Panggul ke sana? Ya, ke sana. Oh, ini dipanggul begini? Iya. Kalau kasih Kalau kasih panguluban. panguluban. Nah, biasanya nih Pak Mamat sama Pak Juwana manggul berapa apa nih namanya? Empat. Empat. Katanya empat. Empat nyere ya. Ya. Nah, Aye mau coba nih, Pak. Aye bisa bawa lebih banyak dari Pak Juwana sama Pak Mamat nih. Ya. Mungkin bisa 8 nyere. Ya. Nah, Bisa. Oke. Biasanya Pak Juwana sama Pak Mamat cuman kuat mikul 4 nyerek buah aren buat dibawa ke tempat pengolahan. Biar makin cepet, Aye mau langsung double bawanya, setara beban 2 orang. Lagi, Pak. Oke, baru Tiga. 3 ya. Ya. 4 nyere biasanya Bapak ya. Nyere. Ini 4 nyere. Oh, ini umum beban yang dibawa Ya. Bapak nih. Oke, aman, Pak. Lanjut. 4 nyere mah masih biasa buat botak nih, Pak. Ya.
5. Ini menyere. Lanjut. Biar cepat beres nih, Pak. Buduh, bukan cuman berat, beban ini terus narik pundak Aye ke bawah. Ah, kagak apa-apa dah. Setelah nyoba, Aye udah kagak penasaran lagi. Oke, 8. siap. Nah, udah, Pak. Udah. Udah nih, 8 nyere. Ya. Ayo, Pak. Pak Mamat sama Pak Johanna bawa 44. Setara Aye bawa 1 angkatan. Sekali angkatan langsung 8. Biar nggak terlalu lama bolak-baliknya. Nah, ya Pak, naik Pak. Waduh, mereka lumayan kemiringannya. Aye kudu pinter-pinter nih jaga keseimbangan. Jangan ampe Aye nyungsep ke jurang. Buat sampai ke lokasi pengolahan, jalannya kagak ada bonusnya sama sekali. Full tanjakan. Langkah dan juga napas Aye udah makin ngos-ngosan. Aduh, luar biasa perjuangannya. Ya Pak. Aduh. Asli, untuk mencapai ke sini tuh dengan beban 8 nyere ya. Medannya naik, nggak ada turunnya. Tapi Aye berhasil. Belum hilang pegelnya, sekarang muncul tantangan baru. Tangan Aye mendadak gatal banget. Kayaknya sih bukan digigit semut, bukan kena ulet juga. Ini gatalnya gara-gara apa Pak? Aduh. Ini, buah ini. Oh, gara-gara buahnya ada yang ini kebuka jadi getahnya keluar. Aduh, ini gimana Pak cara ngobatinya Pak biar gatal hilang? Aja, kulebu. Oh, pakai itu. Wah, ternyata gatal ini nih yang paling ditakutin ame warga kalau lagi panen buah aren. Uniknya nih, obat buat ngilangin gatalnya malah dari abu hasil bakaran buah aren itu sendiri. Mengurangi ya Pak ya? Masih gatal tapi tetap Semangat ya. ngurangi rasa gatal ya Pak. Emang ya, alam kadang udah nyiapin caranya sendiri. Awalnya tuh gatal tuh melebihi apa ya? Aye pernah kena daun tebu, daun apa? Iya, tajam-tajam itu kulit tebu. Ini lebih gatal lagi Pak. Sama kayak bulu-bulu bambu tuh yang ketusuk-tusuk, ini jauh lebih gatal. Tapi ya alhamdulillah Pak Mama tadi punya cara untuk mengurangi rasa gatal itu dari areng abunya si ini nih, pohon aren ini. Jadi obatnya dia juga. Biar kate gatel kagak ketolongan, tapi Aye penasaran dari mana sih asal gatalnya nih. Sebenarnya yang bikin gatal itu buahnya atau getah di dalamnya. Pak Mamat, Pak Johanna, nih tadi kan Aye kena gatal nih Pak. Nah Aye nggak tahu nih Pak, tadi kan posisi Aye mikul. Nah Aye pengen tahu nih gatalnya dari buahnya kah? Apa ketika di bawah ini kan ada keluar getah nih, getah di buahnya kah? Atau enggak di bijinya itu? Nih Bapak tolong belahin 2. Nah Aye mau coba yang kulit tengah-tengahnya sama si getahnya. Boleh Pak? Tolong dibelahin Pak. Boleh. Wow, kuning warnanya Pak ya dalamnya. Nah, kalau yang kabulat yang kuning ini ya pasti kena. Itu yang bikin gatel. Ya. Pak, ayo coba ya. Bener nggak nih pusatnya dari sini? Orang normal sih pasti milih ngindarin getah buah aren. Tapi Aye malah penasaran. Emang segimana sih rasanya sampai warga pada takut? Ya udah, demi ngebuktiin sendiri, Aye beraniin dah ngolesin getahnya ke punggung tangan. Katanya sih di sini bagian kulit tangan yang paling tipis. Oh iya Pak. Iya. Benar. Bener. Dari sini ini berair ya Pak. Jadi gini Pak. Jadi buah apa ya disebutnya Pak ya? Buah ya Pak ya? Buah aren ini dia untuk dikonsumsi perlu proses pemasakan dulu Pak ya. Selain dia bisa biar memudahkan untuk dikupas, dia juga bisa menghilangkan si gatalnya ini. Baru bisa dikonsumsi kan gitu ya Pak ya. Kalau langsung dikonsumsi gitu nggak bisa karena kita kenain aja langsung gatal tuh. Belum sampai 1 menit, kulit Aye langsung gatalnya kagak ketolongan. Rasanya jauh lebih nyiksa dari yang tadi. Aduh. Jadi nih ya Pak ya, Aye ini gatalnya tuh sebenarnya bukan dari buahnya ya Pak. Bukan. Dari si daleman ini, ketika ada yang kebelah, terus airnya keluar dari kulit arinya ini, langsung menimbulkan rasa gatal. Coba Pak, Aye boleh nyoba buahnya. Buahnya di sini coba Pak.
Tuh buahnya mah karena dia kering, dia nggak menimbulkan rasa gatal. Mungkin ya Pak, mungkin tadi ayah gatal tuh karena pas tadi Bapak motong ada yang kepocel mana. Kayak gini nih Pak, contohnya nih. Ada yang Nih. nih. Nah, nih. Kebelah. Oh jadi kena leher, kena tangan, semua bikin gatal. Pak, aduh Pak, gatal Pak. Boleh Pak diinin Pak? Olesin Pak. Pak, ini tuh namanya tadi langsung diolesnya lebih gatal dari yang ini Pak. Lebih parah ini gatal ya. Ada panas-panas juga Pak. Bocah takut, minggir. Sekarang saatnya ayah bantuin ngerebus buah aren. Tambahin air sedikit aja, terus tutup pakai plastik biar uapnya ketahan dan bikin buahnya cepat mateng. Kalau udah direbus berjam-jam, kulit buah mulai lunak. Biasanya warnanya berubah jadi layu kehitaman. Ayo kudu hati-hati buat ngeluarin buah aren yang udah mateng. Uap dan buah arennya panas banget. Buat ngambil kolang-kalingnya, buah aren kudu dikupas satu persatu. Biji putih bening inilah yang selama ini kita kenal sebagai kolang-kaling. Mumpung di mari, ayah pengen nyobain kolang-kaling yang baru matang. Pak, ayah mau cobain. Enak Pak. Kata Bapak, Pak Mamat enak nih, masih makan. Wih, enak Pak. Ini tuh rasanya kayak kelapa muda ya Pak ya? Kayak kelapa muda yang rada tuaan. Tapi nggak semanis kelapa Pak. Ada manisnya tapi tipis. Jadi kalau udah proses pemasakan bisa langsung makan, aman nggak gatel ya. Wah, sekarang ayah tahu yang bikin kolang-kaling terasa nikmat kagak cuman rasanya, tapi juga lantaran ikut ngerasain perjuangan orang-orang yang menghasilkannya. Ini ayah lagi coba ngerasain jadi petani teh. Kriuk Bu. Basah daun Bu. Ada pahit.